masuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mira Putri Atifa. Saya merupakan mahasiswi gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menemani Ibu untuk berdiskusi mengenai tentang pola makan dan cara menurunkan berat badan. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama Ibu Nur Hikmah. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin meminta persetujuan Ibu ya. Saya akan membacakan lembar informasi konsen ini. Isinya menyatakan apakah Ibu bersedia untuk mengikuti konseling ini. Bersedia. Boleh tanda tangan ya Ibu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Konseling ini akan dilakukan selama kurang lebih 20-35 menit ya Ibu. Jika ada kendala atau ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Baik, sebelumnya boleh saya tahu apa alasan Ibu ingin berkonsultasi mengenai berat badan ini? Karena berat badan itu kata saya mah apa ya? Bikin badan nggak enak, lemes, letih, lesu. Jadi Ibu lagi merasa berat badan Ibu ini lagi enggak di tahap yang normal ya. Jadi Iya. Ibu merasa berat badan itu membuat lelah gitu ya. Lelah. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, Ibu merasa berat badan Ibu berlebih ini sejak kapan ya? Sejak minggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Iya. Kalau boleh tahu, tapi dari kapan ya Mbak ada mengalami kenaikan berat badan nih yang sangat drastis mungkin? Kemarin-kemarin itu saya nyoba turunin badan, tapi nggak ada efek sampingnya, itu malah tambah badannya naik Aja terus ya, jadi sekilo. nggak ada penurunan ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu nih, Ibu sehari-hari ini makannya berapa kali sehari? Sehari aku makan kadang 1 kali. Oh, 1 kali. Ya kalau lagi pengen, kadang kalau mau tidur itu antara jam 9 makan lagi. Oh, berarti malam-malam ya makannya. Tapi dalam porsinya, saya boleh tahu porsinya itu seberapa centong makannya, atau biasanya apa aja sih yang dimakan? Yang dimakan itu kalau malam itu nasi secentong sama goreng tempe. Udah. Oh, goreng-gorengan gitu ya. Kalau boleh tahu cemilannya Ibu sering makan cemilan yang seperti apa sih? Kalau aku cemilannya itu telur gabus yang Telur rasa gabus. gula merah. Kalau misalkan seperti goreng-gorengan kayak gitu, apakah sering? Jarang. Jarang. Oke. Bikin tenggorokan sakit. Nah, kalau untuk minum-minuman nih, biasanya Mbak minumnya apa? Aku yang paling suka minum itu lemon tea. Lemon tea. Kalau Iya. sejenis kayak kopi, teh Jarang. jarang, tapi ada dalam Ada. seminggu itu ada. Sekali. Maksudnya sehari sekali itu ada pasti teh manis. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, porsi nasi Ibu biasanya seberapa banyak? Kayak centongnya berapa centong? Tadi? 2. 2 aja. Setiap makan 2. Kalau untuk sayur dan buah, biasanya Ibu sering mengkonsumsi itu apa enggak? Wortel. Wortel. Iya. Tapi kalau untuk per minggu nih, itu disebutnya bisa jarang atau sering apa gimana ya? Jarang, seminggu itu 2 kali. Oh, pasti ada Iya, pasti ada. buah dan sayur ya. Nah, lalu untuk aktivitas fisik nih, Ibu biasanya ada kegiatan apa ya sehari-hari? Kalau kegiatan ibu ya sehari-hari ya nyuci, ngosok, kadang kalau sore ngikut senam biar gitu, turun gitu aja, badannya iya. kecil. Berarti ada olahraga ya, Iya. cuman di setiap minggunya. Mm. Nah, kalau boleh diceritakan bagaimana nih pola tidur Ibu? Biasanya tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Kalau saya tidur malam itu antara jam 9, bangun jam 5. Oh, bangun jam 5. Iya. Tapi apakah Ibu pernah bergadang lewat dari jam 9 tidurnya? Pernah antara jam 12 malam baru tidur. Oh, itu bergadang kalau itu ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, ada nggak sih makan atau minuman tertentu yang Ibu rasa susah untuk dikurangin dalam setiap hari-hari konsumsi? Teh jus. Oh, teh jus. Iya. Itu Es itu. es, iya ya, tiap hari pasti haus Iya. ya. Kalau nasi, biasanya Ibu tiap hari pasti makan nasi, karbohidratnya. Iya. Baik. Selanjutnya, apa sih motivasi Ibu buat menurunkan berat badan? Motivasinya. Ya biar tambah cakep. Iya. Ideal. Terus apa lagi Bu kalau boleh tahu nih? Ya, apa ya? Ya percaya diri lah. Kalau kita misalkan nggak terlalu gemuk-gemuk banget kan percaya diri, Iya, pede. betul, iya Gitu. betul. Motivasi Ibu nih udah kuat banget ya, bagus banget. Udah bagus. Lalu saya mau nanya nih, dari Ibu yang ceritakan tadi semua gambarannya cukup jelas dan sangat membantu saya ya. Ini aku ada nyiapin leaflet, nanti boleh diikuti sama Mbak ya. Iya.
Pertama, saya ingin menjelaskan kondisi Mbak. Iya. Berdasarkan berat badan Mbak yang Mm-mm. tadi, itu IMT Mbak itu adalah 30,1 yang udah masuk kategori obesitas. Iya. Nah, ini tuh bukan untuk menghakimi Ibu ya, cuman biar kita tahu nih titik awalnya untuk permasalahan Mbak ini gimana selanjutnya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak pengen turun berat badan ini dari gramasi ke berapa? Pengennya mah antara 60, Sekarang berat badan Mbak berapa kalau boleh tahu? 69. Oh, 69, berarti Iya. pengen sekitar 9 kilo ya Iya. turunnya. Nah, target penurunan yang baik itu sebenarnya antara 0,5 sampai 1 kg per minggu. Gitu. Jadi kalau sebulan Mbak, normalnya yang baik itu adalah pengurangannya 4 kg 4 misalkan. kilo, Ya, iya. misalkan sekarang Mbak beratnya berapa tadi Mbak kalau betul? 69. 69. Berarti dalam sebulan ini yang normal itu Mbak turun 4 kilo, jadinya 65 kg. Nah, idealnya seperti itu. Berarti nggak makan dong diet. Nah, iya itu makanya itu kan diet kan ya Mbak. Iya. Jadi penurunan yang cepat itu sebenarnya nggak baik, malah membuat kondisi Mbak itu makin buruk. Kadang makin buat BB makin naik Mbak kalau emang Mbak dietnya secara cepat Iya. gitu. Terus misalkan Mbak yang ketahui, misalkan kalau diet itu harus makan yang kayak gimana aja Mbak? Ya jarang makan. Oh, jarang makan aja. Iya. Satunya jarang makan, kita juga jarang makan buah. Kan itu buah juga bisa ningkatin. Iya betul. badan. Nah, benar ya kata Mbak, udah benar gitu. Cuman tetap aja ya kalau makanan itu tetap harus dikonsumsi, apalagi yang mengandung serat sama protein Mbak. Kayak sayur, buah juga sebenarnya penting. Yang penting adalah mengatur waktunya nih Mbak. Apalagi sumber protein hewani. Protein hewan itu kayak yang hewan-hewan Mbak, kayak ikan, ayam, kayak gitu itu paling penting. Karena kalorinya juga lumayan besar untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, untuk pola makan juga Mbak harusnya ditetepin, harus 3 kali makan sehari. Jangan pernah skip makan ya Mbak, Iya. karena itu justru sekalinya makan Mbak itu bakal banyak porsinya. Kadang bikin kayak gitu, itu yang membuat berat badan tuh stuck, kadang gak turun-turun gitu. Jadi pola makan yang enggak teratur. Apakah Mbak masih bisa makan nasi? Bisa, cuman porsinya harus dikurangi. Misalkan darinya 2 centong karena kita mau ada program diet, jadi 1 centong aja per makan Mbak. Misalkan, tapi tetap nasinya nasi merah. Iya. Karena kandungan kalorinya juga kan lebih rendah ya. Iya. Iya. Terus juga dalam 1 piring itu karena kita mau menurunkan berat badan, lebih banyak sayurnya. Jadi setengah piring itu harus sayur Mbak. Karena kalorinya juga yang rendah. Iya. Jadi program diet Mbak juga berhasil gitu. Iya. Jadi setengahnya lagi itu bisa 1/4 karbohidrat. Sumber karbohidrat bisa nasi, ubi. Jadi nggak harus nasi aja Mbak. Banyak sumber karbohidrat lain yang glikemiknya itu lebih rendah, Iya. yang menurunkan kalorinya lebih rendah. Terus 1/4 laginya bisa dari sumber protein. Nah, terus Mbak juga nih karena suka minuman apa tadi Mbak kalau boleh tahu? Es teh jus. Nah, yang Mbak tahu es teh jus itu apakah kalorinya besar apa enggak? Kalorinya besar sih. Iya kan ya. Gulanya juga yang terkandung kan lebih banyak ya. Terlalu apa ya, kalau kata kita tuh kalau udah minum terasa kayak rasa pahit. Mm-mm. Terus biasanya Mbak kalau minum itu berapa kali sehari? Kadang 5. Itu kan udah Iya. mah gula yang terkandung dalam teh jus itu nggak bikin kenyang Mbak, tapi kalorinya meningkat. Besar kalorinya. Iya. Karena di dalam tubuh kita ini kan ada batas kalori ya, kalori kebutuhan. Nah, bisa jadi Mbak minum 5 apa tadi? Teh jus. 5 teh jus itu malah melebihi kebutuhan kalori Mbak. Makanya itu yang membuat berat badan Mbak terus naik. Gitu. Jadi kadang satu kandungan teh jus aja itu bisa mungkin memenuhi setengah kalori kebutuhan Mbak. Makanya itu yang membuat berat badan Mbak susah untuk turun. Nah, Besar juga ya kalau kayak gitu, berarti konsultasinya harus dipakai apa itu Nah, nantinya? kalau gitu ya solusi terbaiknya adalah Mbak harus minum air putih aja. Itu pilihan terbaik. Kalaupun emang mau tetap minum tehnya teh herbal, bukan teh jus yang saset gitu Mbak. Nah, kalau misalkan Mbak mau minum air putih nih, dianjurinnya berapa nih kalau boleh tahu Mbak? Udah tahu belum ya? Kalau minum air putih antara 8 ya? Iya betul, antara 8 gelas. Nah, itu lebih baik daripada teh. Iya.
Oke, untuk cemilan nih, Mbak katanya malam-malam suka makan gorengan juga ya? Iya. Nah, itu juga bisa diganti sama buah segar, Mbak, atau enggak kacang-kacangan itu juga boleh. Tapi dalam batas yang wajar. Nah, kalau malam lapar juga boleh minum air putih dulu. Itu untuk menganjal perut Mbak yang lapar. Kalau bisa hindari makan makanan berat kayak nasi, kayak gitu-gitu Mbak, atau Iya. mie di atas jam 7 malam karena itu dapat membuat badan Mbak lebih naik berat badannya karena tubuh pada malam hari itu memproses makanan itu lebih lambat gitu. Makanya kadang ada suka kan ngedengar kalau Iya. udah malam jangan makan banyak-banyak gitu. Iya. Nah, itu yang membuat itu. Nanti bisa ini apa katanya? Penyakit apa tuh? Iya, betul. Namanya? Iya, nanti kalau Kadar gula. iya, betul. Nah, dari situ obesitas itu juga bisa Mbak, dari itu nanti ke gula, ke jantung, kayak Iya. gitu. Baik, terus Mbak tadi udah ada senam ya, olahraga. Nah, itu udah bagus. Boleh ditingkatin lagi ya Mbak, Iya. mungkin lebih sering jadi seminggu 2 kali gitu ya. Iya. Baik. Kalau sekarang nih, bolehkah saya meminta Mbak untuk mengulang poin-poin apa saja yang udah saya jelasin tadi yang Mbak ingat aja? Pola makan. Ya, apa aja coba dijelasin aja Mbak. Pola makan itu antara malam itu tidak boleh makan. Iya. Ada batasnya. Mm-mm. Kurangi minum es teh jus. Mm-mm. Harus dibanyakin makan buah. Iya, betul. Lalu target penurunan berat badannya berapa kilogram per minggu? 4 kilo. Iya, betul. 4 kilo itu untuk sebulan. Iya. Untuk seminggu itu adalah 1 kilo. Luar biasa ya Ibu, semuanya benar. Satu lagi, aktivitas fisik apa yang akan Ibu mulai coba selain senam nih? Senam. Selain senam, misalkan apa? Selain senam ya Mbak pengennya mah mencoba herbal. Herbal. Iya. Mungkin Mbak juga bisa nyoba jalan kaki. Itu Mm-mm. lebih gampang ya jalan-jalan Iya. kaki. Mungkin sambil ke pasar itu kan juga jalan kaki ya. Ya, sempurna Ibu berarti udah paham ya semuanya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Mau nanya, itu kalau misalkan kita diet pakai teh hijau bisa nggak? Sebenarnya bisa karena itu kan kadar kalorinya juga rendah dan kadang itu bisa membuat kenyang. Tapi tetap aja balik kalau makan itu wajib Ibu. Iya. Harus porsinya sebenarnya yang diet itu yang dikurangin adalah porsi, jumlah porsi. Kalau waktunya tetap sarapan harus, makan siang harus, makan malam harus. Iya. Mungkin makan malam bisa dipindahin ke sore gitu. Iya. Itu yang bisa membuat kalorinya lebih rendah ya. Kalau herbal itu bisa, itu menahan sebenarnya teh ini bisa menahan zat-zat yang masuk ke tubuh gitu. Iya. Jadi setelah makan minum teh, nah nanti zat-zat makanan yang zat gizi yang ada di makanan itu jadi tersaring. Cuman tetap aja tehnya nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena Iya. nanti ke tubuh mbaknya juga nggak ada zat gizi yang masuk Iya. gitu. Jadi perlu diporsir lagi. Baik Ibu, sekarang kita sudah berdiskusi cukup panjang. Saya senang nih Ibu sangat antusias mendengarkannya, juga sangat terbuka kepada saya. Nanti saya akan membuatkan leaflet Ibu, nanti akan Iya. saya print. Nanti Ibu untuk patokan di rumah bisa dipajang di kulkas atau Iya. dimanapun agar Ibu bisa lebih giat dan rajin melihatnya. Nah, nanti juga kalau misalkan Ibu ada pertanyaan atau yang membuat bingung bisa hubungi saya untuk konsultasi selanjutnya ya. Terima kasih Bu atas informasinya. Baik, sama-sama Ibu.